Iya, salam bagi kita semua. Sehat-sehat semua. Amin ya. Dan saya mengucapkan selamat Hari Kartini buat ibu-ibu. Amin ya, ibu-ibu semua ya. Gara-gara Ibu Kartini, semua ibu-ibu sekarang tidak lagi dijajah. Ya benar ya, tanggal 21 adalah tanggal, ya Hari Kartini hari ini ya. Tidak satu kebetulan juga ada hatinya yang di depan. Ya, nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita hampir seminggu tidak ketemu karena pada liburan semua, lebaran semua, nggak tahu udah minal aidinnya udah beres semua ya. Saling berkunjung satu dengan lain. Saya juga minal aidin juga sama teman saya yang dari San Diego Hill. Ya, adik itu Bapak Ibu kalau lihat San Diego Hill atau yang kubu Bapak Ibu mungkin searching di Google San Diego Hill, nah itu di Tebarang. Itu teman, dia orang yang tadinya ya biasa-biasa saja, dia bukan orang seiman dengan kita, tapi waktu saya gereja ini mulai, karena saya sama dia, kami berdua itu kayak kakak adik, sekalipun kami dua beda keyakinan. Jadi saya ngomong enak banget sama dia. Hidupnya awal-awalnya kami memang jadi, saya berkenalan dengan dia karena ini ceritanya gini saudara, seorang pendeta tinggalkan pelayanan di Kalimantan, datang di Jakarta, gak punya pelayanan, gak punya pekerjaan. Akhirnya kerja, ketemu dengan ini teman. Kita dua jadi teman baik, akrab ngobrol, tidak terlalu ngobrol yang terlalu gap, saling menyerang satu dengan lain, tapi hidup dalam toleransi. Nah, tapi saudara, dulu saya kadang melihat hidup dia juga, saya bilang dia mau makan saudara. Saya salah satu yang mentor dia untuk pernikahannya dia. Tapi ya karena di keyakinan dia beda dengan kita. Kalau saya bilang kalau lu di saya, gue gak izinin lu pisah. Gue gak mau pisah. Tapi ini begini-begini. Nah, istrinya dan juga mereka berdua saya konseling dia dengan luar biasa. Saya mau pertahankan mereka. Tapi kan mereka beda aliran dengan kita. Jadi tapi dulu saudara, dia mau makan saja saudara. Kem pinjam dulu ya, gue ngutang dulu. Akhirnya saya bilang oke, saya kasih dulu. Nanti bulan depan gue ada lagi gue kasih. Habis bulan Bapak sih Kem pinjam lagi ya. Tapi saudara tahu nggak sekarang? Dia sampai, saya kaget saudara. Dia punya villa, dia punya tempat, dia sampai punya rumah 8. Tuhan angkat dia luar biasa. Bapak Ibu, dia tampangnya tuh kayak gembel banget. Bajunya biasa-biasa aja. Tampangnya bukan orang yang hebat. Tapi saudara tahu nggak? Dia tiap hari dia bilang ini. Saya satu hari dia bilang, satu hari itu kurang lebih dia bilang 20 juta itu sudah masuk dalam rekening. Tiap hari orang transaksi jual beli kuburan. Kuburan itu ternyata mahal saudara. Rumah saudara berapa saudara? Rumah saudara berapa? Ukurannya saudara rumah berapa? Kalau rumah saya 12 kali 6. Itu harganya berapa sekarang? Sekarang ya, dulu saya beli itu 170, sekarang 800 menurut pasarannya. Kalau di San Diego, ukurannya saya tanya dia kan price listnya, berapa nih? Saya ngomong sama dia cek gitu, berapa? 4 kali 6, harganya berapa saudara? 4,5 miliar. Dan yang beli siapa? Yang beli itu siapa saudara? Tahu siapa beli? Pendeta. Pendeta terkenal. Namanya Pendeta Paparaji. 4,5 miliar. Dan saudara tahu, ada jemaatnya bilang gini, saya tolong di booking juga. Saya mau kalau satu saat saya habis masa akhir saya di dunia ini, saya mau di sebelahnya Pak Pariaji. Berapa juga? 4,5. Kem, gue ini hoki dapatnya ini. Gue dapatnya pendeta semua ini kata dia. Pak Yakob ya. Pak Yakob juga sama.
Nah dia dapat juga, saya bilang. Waduh, saya bilang, saya ini berkat yang gak jauh-jauh dari pendeta. Tinggal tunggu lu, saya bilang. Tinggal lu masuk ke saya sudah. Kami berdua teman baik, akrab banget, udah kayak saudara. Saya sama dia udah kayak saudara. Pas kita liburan kemarin kan gak ibadah. Saya telepon Minal Aidin. Cek lu di mana? Gue di rumah. Yuk main yuk. Aduh, kayak villa gue di Sukabumi. Lu di mana? Gue gak punya mobil. Ya udah gue jemput. Datang dia saudara. Ya udah kita ketemu di hotel sini aja. Datang dia jemput. Gue gak repotin, enggak. Udah pulang pergi. Dibawa saya ke tempatnya dia. Lu bawa diri saja, gak usah bawa makanan. Saya sudah siapkan. Ada orang di sana sudah masak buat makan. Gedein perut. Jadi kita dua sampai sana, kita lihat tempatnya dia, wah enak banget ya. Pemandangan dia, kemarin dia beli satu lagi di pinggir kali saudara, dibeli satu lagi di pinggir kali, dia mau bangun untuk, ternyata sekarang liburan itu gak perlu mahal-mahal saudara. Cukup bawa dengan mobil, tenda. Saya lihat orang-orang tidur di pinggir pantai. Pinggir kali. Saya tidur juga kita berjaga-jaga. Kalau banjir bandang datang. Waktu kita naik ke Curug gitu kan. Gue lihat itu terus pas naik. Gue bilang, kalau di sana tiba-tiba banjir datang, nah lu mati kita sini. Kan kita Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu adalah kisah saya tentang liburan saya. Dan istri saya juga sempat jadi kesaksian buat mereka, sama istrinya dia saksikan tentang saya. Bahkan ada satu yang ngurus masak-masak itu, anaknya tangannya minta didoakan. Itu Pak Pendeta, iya Pak Pendeta tolong doakan. Saya bilang lama-lama saya di sini saya buka gereja. Iya, saya pernah sudah lama-lama saya bilang satu saat kalau saya agak lama di sini saya bilang saya bisa buka gereja di kampung ini karena lewat kampung saya lihat kan, wah ini kampung boleh juga nih, ya, bisa kita masuk. Teteh kan, teteh tahu ya? Saya bilang kalau teteh gelis ya mama ya, teteh gelis apa? Hah? Kalau dia teteh wanita kan. Kalau di Ambon teteh beda lagi saudara. Teteh manis. Kalau di Jakarta teh manis. Kalau kita di Ambon beda lagi, teteh manis. Sio teteh manis. Itu siapa saudara? Tuhan Yesus. Panggilnya teteh manis. Jadi kalau kita di Jakarta minum teh manis, kita sedang minum Tuhan Yesus. Kalau di Ambon ya. Oke, intermezzo sedikit. Kita bahas tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Adalah, tema kita hari ini, saya minta dulu kita baca dulu sama-sama ini bareng. Ya, saya mau tanamkan sesuatu yang punya bobot di dalam kehidupan kita. Sama seperti anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu ingat ya, sejak dari dia kita tanamkan firman Tuhan, dia nggak akan lari jauh-jauh dari itu. Ya, jadi sama-sama kita baca ayat ini, Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini tema ayat di tahun ini adalah ayat di mana saya sebut sebagai tahun betapa hebat kuasanya bagi kita. Nah berikutnya saudara, ada 12 kehebatan Tuhan, bahkan ada 13. Karena kemarin sudah Paskah, saya sudah khotbahkan tentang kehebatan Tuhan dalam kebangkitannya. Dan nanti juga ada kehebatan Tuhan tentang kenaikannya. Ada 12 kehebatan Tuhan berikutnya. Ya, ini kita sudah bahas. Di bulan Januari, bulan Januari, Februari, dan Maret. Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Dia, Allah memilih kita. Saya rasa Bapak Ibu sudah kalau lupa atau bagaimana silakan masuk ke YouTube dan dengarkan ulang. Baik shortnya juga saya sudah siapkan sedemikian rupa untuk step by stepnya.
Hanya 15 detik, Bapak Ibu boleh dengarkan ulang dan kiranya memberkati Bapak Ibu. Dan juga saya buatin short ini juga heboh-heboh di channel YouTube saya. Tapi saya percaya satu saat mereka yang heboh-heboh itu mereka juga akan terima Tuhan. Saya ngomong kepada mereka yang sedang ngomong di komen saya, satu saat kamu terima Tuhan. Amin. Oke, dan berikutnya. Nah ini yang hari ini adalah bulan April. Kehebatan Tuhan yang keempat. Apa namanya saudara? Dalam kasih-Nya. Sebenarnya di bulan Maret kemarin itu ada satu kelanjutan yang saya lewatin dulu. Kan kita, kenapa Tuhan itu memilih kita, kenapa Tuhan itu memanggil kita. Ada 10 alasan kenapa Tuhan itu memilih kita dan kita baru bahas di 5 alasan. Tapi saya skip dulu, saya mau lanjutkan di bulan April. Nah, dalam kasih-Nya, ayatnya di mana? Kita buka di Efesus pasal 1 ayat yang 5. Ini saya terangkan dulu, Bapak Ibu lihat di Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 23, itu kita bahasnya di situ. Ya, satu perikop itu kita bahas. Nah, ayat yang kelima adalah dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi semuanya itu dikatakan dalam kasih Yesus, Allah menentukan kita melalui anaknya Yesus Kristus untuk kita menjadi anak-anaknya. Amin ya. Sebagai orang Kristen, kita dikenal sebagai simbol yang selalu melekat dalam diri orang Kristen adalah kasih. Amin ya. Kamu imannya apa? Yesus, Kristen. Kristen yang selalu ditekankan adalah tentang kasih. Ya kan? Bahkan Yesus pun merangkum kitab kita dari Kejadian sampai ke Wahyu dengan satu kata namanya kasih. Ya kan? Ada 10 hukum yang dirangkum oleh Tuhan menjadi satu, namanya kasih. Di dalam kasih itu dibagi menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah, dan lambangnya apa? Lambangnya kasih apa? Kalau lambangnya kasih ini kan hati. Lambangnya kasih Yesus apa? Salib. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Oke, berikut. Nah ini saya kasih sedikit alur cerita dulu. Saya cerita sedikit dulu saudara. Saya enggak melulu tentang firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu bingung juga. Yang pertama saya cerita tentang kisah seorang burung yang melindungi anaknya. Ini adalah satu kisah di mana seorang wartawan yang ada di India. Dia melihat satu kebakaran hutan yang hebat. Tapi dia bukan meliput kepada kebakaran hutan yang hebat itu. Tapi ada seekor burung yang dia berputar-putar mengelilingi itu satu pohon. Lalu diamati sama dia, kenapa ini burung kok diputar-putar keliling ini pohon? Karena ternyata di dalamnya ada sangkarnya dia dan ada anaknya di dalam. Jadi ini reporter alihkan pandangannya tidak lagi kepada kehebatan daripada kebakaran itu, tapi kepada burung ini. Nah akhirnya kebakaran itu sampai kepada pohon itu. Tapi burung ini dari jauh begitu lihat kebakaran sampai kepada pohonnya. Dia terbang langsung tutupin sangkarnya tuh melindungi anak-anaknya. Akhirnya mereka sama-sama terbakar. Seperti itulah kasih Tuhan. Dia selalu mau melindungi kita. Amin. Dia rela mati. Dia tidak mengizinkan kita mati dan binasa. Tapi dia rela mengorbankan nyawanya buat kita. Lalu kisah yang kedua adalah kisah seorang remaja di suku India juga. Ini anak-anak remaja banyak. Ini Bapak Ibu pernah tahu yang viral satu kisah di Binus School, tahu ya? Yang anak itu kalau mau jadi anggotanya gengnya harus dipelonco ya.
Tahu ya istilah itu ya. Nah ternyata itu zaman di India ini, seorang remaja diakui sebagai remaja di dalam sukunya di India, dia harus melalui proses. Proses itu adalah sama seperti yang biasa dilakukan ini. Dia harus dipelonco sedemikian rupa. Dia harus, kalau dipastikan bahwa dia benar menjadi anak muda atau remaja yang tangguh, maka mereka akan mengikat dia, membawa dia di tengah hutan. Mereka akan ikat dia di tengah hutan. Nah, akan datang masanya di mana mereka bawa dia ke tengah hutan. Waktu masih siang, anak ini boleh mungkin senang dan sebagainya. Tapi ketika malam itu tiba, ada dengar suara anjing melongo. Tiba-tiba burung hantu juga. Kukuk, gitu kan. Kira-kira takut nggak? Itu untuk menguji dia sebagai seorang remaja. Dan anak ini benar-benar saudara, ketakutan luar biasa. Karena dia akan ditinggal sendiri di tengah hutan. Kira-kira saya mau nanya kepada jemaat GBI WC yang mau tumbuh jadi remaja, kalau dibuat seperti itu takut nggak? Dibawa di tengah hutan, hutan belantara. Di sana ada singa, di sana ada ular, di sana ada apalagi babi hutan. Ada babi ngepet, ada ular yang bisa lewat, tiba-tiba shalom. Ada singa yang lihat-lihat. Tengah malam, anak ini keringat dingin. Anak ini ketakutan karena dia nggak bisa bergerak karena diikat di pohon. Dia nggak boleh lari kemana-mana. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Menguji dia, lolos tidak malam itu. Nah, saudara, anak ini dalam keadaan demikian, dia bingung sekali. Dia takut sekali, dia cemas sekali, dia khawatir sekali. Dia berpikir dalam hidupnya, dia pasti mati. Karena dia sendirian, mereka tinggalkan dan kembali, dia sendiri di pohon itu. Nah, begitu fajar menyingsing, anak ini merasa bahwa dia masih hidup. Lalu dia membuka mata, di tengah, hutan sana, di ujung sana ada seorang yang matanya melihat dia dan ada anak panah yang disiapkan mengarah kepada dia. Lalu mereka lihat dia udah selesai buka. Lalu dia tanya, siapa orang itu? Itu papa kamu. Tuh, anak, kenapa papa ada di sini? Kenapa papa nggak bilang tadi malam kalau papa ada di sini? Jadi saya kan nggak takut. Ya kan, waktu saya takut kan saya pikir nggak ada yang lihat dan nggak ada yang menolong saya. Papanya siap dari dalam malam itu melihat adakah yang bisa menyentuh anak ini. Anak panahnya akan siap untuk menancapkan, membunuh binatang atau apapun. Sama Tuhan itu kayak kadang seperti itu. Kita ada di tengah-tengah gelap, kita ketakutan. Dari sana ada satu mata yang lihat kita, mengawasi kita. Adakah sesuatu yang bisa mencelakakan kita? Dia datang membela kita. Amin. Kisah selanjutnya. Saya lewatin dulu yang mercusuar karena saya sudah 20 menit ini. 3 kakek berjenggot. Ini kalau kakek-kakek berjenggot. Nah, ini ada satu keluarga. Ada istri, ada suami, ada anak. Ini keluarga. Ini keluarga, satu keluarga. Nah ini papanya pergi kerja, tinggal mamanya dan ditinggal anaknya. Ya mungkin ini suasananya, mungkin ceritanya mungkin suasana libur lebaran kali ya. Jadi anaknya di rumah mungkin ya. Jadi anaknya gak sekolah atau gimana. Nah lalu papanya pergi, mamanya mau keluar ke pasar. Waktu mamanya keluar ke pasar, jumpa dengan 3 kakek-kakek tua berjenggot. Lalu mamanya bilang gini, lihat mereka duduk bengong begitu kan. Lalu mamanya bilang gini, silakan mampir ke rumah saya. Lalu mereka bilang gini, kami tidak bisa datang kalau suami kamu nggak ada. Oh, ya udah. Dia tunggu suaminya datang. Ya ini benar juga sih. Kan kita masuk ke sana tiba-tiba nggak ada suaminya kan nanti jadi gosip.
Lalu mamanya tunggu suaminya. Nah suaminya pulang. Suaminya pulang bilang, tadi saya keluar di depan, itu ada 3 kakek-kakek mereka duduk di pinggir jalan. Saya ngajak mereka masuk, tapi mereka nggak mau. Katanya kalau kamu belum pulang mereka nggak masuk. Oh yaudah, panggil mereka masuk. Ya dia panggil nih. Oh yaudah, suaminya udah pulang, panggil masuk. Lalu pergi panggil. Mau nanya, mohon tanya dulu, kalian siapa ya? Tadi suami saya udah izin ini boleh kalian masuk. Mau nanya dulu kalian siapa ya? Lalu yang satu muncul bilang begini, yang ini namanya si kekayaan. Kakek yang satu namanya kakek kekayaan. Kakek yang satu namanya kakek keberhasilan. Kakek yang satu yang namanya kakek kasih sayang. Jadi kenalan. Habis istrinya balik lagi, Pak, ada 3 orang. Kira-kira ini yang satu namanya kekayaan, yang satu namanya keberhasilan, yang satu namanya kasih sayang. Menurut Papa, kira-kira siapa yang kita mau ajak masuk dulu? Menurut Bapak Ibu jemaat sini, siapa yang kira-kira Bapak Ibu mau ajak masuk dulu lebih dulu? Hah? Siapa yang kira-kira Bapak Ibu ajak masuk dulu? Nah, ibu ini, bapaknya bilang ini, kita butuh duit. Jadi kita supaya kalau kita punya duit, kita pergi libur-liburan, kita bisa beli ini dan itu, kita bisa makan enak, kita bisa, mama bisa pedicure, manicure, apalagi mama bisa facial apa? Mama bisa alis matanya ditambah ke kanan, ditambah ke kiri. Oke, suruh itu masuk. Oke, terus mama istri jangan dia masuk dulu. Lebih baik yang berhasil. Kalau kita kaya tapi kita tidak berhasil juga susah katanya. Nanti papa usahanya kalau papa usaha tiba-tiba kerjaan yang nggak beres, nggak berhasil kan susah juga nanti. Paling cuma kekayaan juga sesat. Tiba-tiba di belakang anak dengar omongan mereka berdua. Papa yang mama yang ngomong. Papa anaknya bilang gini, saya nggak usah Pak. Yang pertama kita minta masuk adalah kasih sayang. Anaknya bilang gitu, kasih sayang saja masuk. Kenapa? Percuma punya duit banyak, percuma kita berhasil tapi nggak ada kasih sayang. Kan Dede mau disayang. Dede mau supaya kita rukun, Dede mau supaya kita keluarga utuh, papa mama akur dan lain sebagainya. Nah ini pemikiran anaknya. Adik orang tua aja pikir, wah logis juga. Ya udah, kamu tolong keluar deh, karena ini keluarga sayang anak kan. Kasih tahu dulu kepada ketiga kakak itu, kasih sayang dulu yang masuk. Keluar mamanya. Ini saya ceritanya sudah 5 menit ya. Mamanya keluar, lalu ngomong kepada yang namanya kasih sayang mana? Angkat tangan. Ya silakan masuk yang kasih sayang karena anak saya minta yang masuk adalah kasih sayang. Waktu disuruh masuk, yang kekayaan dan juga keberhasilan ikut masuk. Mau masuk juga. Tunggu, saya kan cuma minta yang kasih sayang. Kenapa kamu mau berdua ikut masuk? Lalu yang berdua bilang gini, kami tidak bisa hidup tanpa kasih sayang. Oh gitu ya, ya udah masuk. Ditanya, kenapa saya minta kasih sayang masuk, tapi kenapa yang masuk berdua? Karena yang bisa punya mata hanya kasih sayang. Kami berdua kakek ini kami buta. Jadi kami berdua ini buta. Sekalipun kami punya kekayaan, kami punya keberhasilan, tapi kami dua buta. Kalau dia mau kemana baru kami ikut. Nah itu saudara. Jadi kalau kita undang kasih sayang itu dalam kehidupan kita, maka kekayaan dan keberhasilan itu akan menyertai kita. Amin. Amin saudara. Amin. Saya waktu baca cerita ini, keren juga ya cerita ini ya. Besok kita bikin dramanya. Iya kan? Si berhasil sama si si kaya, si berhasil sama si kasih sayang. Siapa jadi kasih sayangnya? Nah, bikin lah.
Nanti tiap minggu, tiap kenaikan kita presentasikan. Nah, inilah saudaraku yang saya gambaran tentang kasih itu. Lalu saudara berikutnya next. Berikutnya saya mau gambarkan kepada kita gini saudara. Ada bukti kehebatan kasih Tuhan itu buat kita. Di dalam Alkitab bagaimana kehebatan kasih itu. Saya hanya kasih kepada kita ada 2 bukti bahwa kasih itu besar. Kasih itu hebat. Yang pertama di Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Ini satu bukti kehebatan Tuhan yang besar. Yaitu kasihnya yang begitu besar, menyediakan itu buat kita. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kita yang menerima kasih Tuhan, kasih sayang itu ada dalam kehidupan kita, kita memperoleh hidup yang kekal. Apa gunanya seorang memiliki seluruh kekayaan harta dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya? Amin. Nggak ada gunanya. Toh hidup kita itu bukan tentang hari ini kita ada di dunia ini, tapi kita punya kehidupan setelah kita selesai di dalam dunia ini. Kehidupan di sana. Bapak Ibu pikir, kita kadang berpikir begini, dia udah mati, udah selesai, dia punya tugas di dunia. Siapa bilang? Apakah mereka yang hidup di alam sana mereka tidak sadar kalau yang sadar tentang kehidupan kita di saat ini? Sadar. Tapi tentukanlah pilihanmu. Engkau ada di sana, ada di sebelah mana, itu ada ditentukannya adalah pas waktu kau hidup. Bukan nanti setelah mati kita kirim-kirim doa supaya dia nanti pindah alamat. Tadinya dia katanya dia waktu hidupnya hidupnya jahat lah kan. Itu begitu dia mati dia nanti masuk neraka. Tapi kalau di sini dia tadinya berbuat baik, dia nolong orang di sini disuruh berdoa supaya nanti kalau dia di sana di penyiksaan, dia nanti pindah dari api penyiksaan pindah ke sini. Kalau begitu ngapain kita berbuat baik, kita berbuat jahat saja. Nanti kita lihat orang-orang baik, tolong ya keluarga, nanti saya udah nggak ada, kalian kumpul-kumpul ya doa ya supaya saya bisa pindah. Kirim-kirim kapal lah, kirim-kirim apa lagi? uang kertas itu dikirim-kirim supaya bisa saya pindah. Tidak, tapi ditentukannya sekarang ini. Lalu yang kedua, bukti yang kedua adalah bukti hebatan Tuhan. Yang kedua adalah di 1 Petrus pasal yang coba sebelumnya ada lagi. Kayak 1 Petrus doang ya, kayak 2. Oke. 1 Petrus pasal kedua ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dia bukan hanya sekedar mati, datang dan mati dan selesai, tapi dia menyediakan satu kuasa yang disebut dengan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya apa? Oleh darahnya kita menjadi sembuh. Dan Bapak Ibu pernah dengar ya, saya pernah bahas itu, dari mana kita memperoleh darah Yesus? Masih ingat? Dari mana? Ada 2 sarana yang disediakan Tuhan untuk kita memperoleh namanya bilur-bilur darah Yesus. Darah Yesus kan udah 2000 tahun yang lalu udah kering, mungkin udah nggak tahu lagi di mana. Tapi Bapak Ibu perhatikan peristiwa di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus sebelum mati, ada orang yang tombak lambungnya dan keluar apa? Darah dan darah dan air di Alkitab melambangkan apa? Darah melambangkan darah Yesus. Air melambangkan apa? Baptisan. Darah Yesus kita peroleh melalui apa? Perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu punya nilai. Lalu kita memperoleh darah Yesus melalui 2 sarana, baptisan air dan perjamuan kudus. Kita semua yang ada sini ada darah Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berikut. Bisa? Kalau nggak bisa saya bisa gelap di sini nih.
Karena semuanya patokannya di PowerPoint. Muncul? Ya, nggak usah pindah-pindahin. Di situ aja, nggak usah pindah-pindahin lagi. Ya, oke, berikutnya. Dan ada, ya itu lewat aja. Berikutnya, saya tidak bahas itu. Nah ini, berdasarkan Efesus pasal 1 ayat yang ke-5, kita temukan ada 3 kehebatan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya, Efesus 1 ayat yang 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya nggak tahu ini kenapa saya di sini panas ya. Bapak Ibu panas nggak ya? Nah, ada 3 kehebatan dalam kasihnya. Kenapa harus dalam kasihnya? Ya, kenapa harus dalam kasihnya? Apakah ada keselamatan di luar Yesus? Ini sedang jadi muncul di dunia medsos namanya Kristen progresif. Dengar ya? Udah dengar belum? Kalau belum dengar belum, berarti kalian nih belum main medsos ini. Ini bukan orang medsos. Puji Tuhan, jemaat GBI WC, jemaat yang enggak serta-merta pegang handphone kan. Kristen progresif mengajarkan ada keselamatan di luar Yesus. Ada kan? Benar, menurut versinya dia. Tapi berdasarkan Alkitab tidak ada keselamatan di luar. Dia mengajarkan bahwa kalau kita berbuat baik, maka kita pun akan masuk surga. Tapi Alkitab mengatakan begini, anugerah itu kita terima bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena pemberian Tuhan, karena iman kita kepada Yesus, bukan karena perbuatan baik. Saya pernah kasih perumpamaan itu, Yeskiel masih ada. Kita berbuat baik karena saya sudah kasih dia Pajero. Lalu saya bilang begini, Giel, baik-baik ya, rajin-rajin ya. Dia pasti dengar gak? Dengar. Giel, jujur-jujur ya. Giel taat ya. Giel setia ya. Giel, kenapa? Karena dia merasa saya gak kenal dia, tapi dia kasih saya hadiah yang luar biasa. Tuhan kasih kita hadiah yang luar biasa. Yaitu yang tadi saya bilang, hadiah pertama adalah keselamatan disediakan buat kita. Hadiah yang kedua ada waktu kita sakit oleh bilur-birunya kita sembuh. Masih maukah kita tidak berbuat baik? Nah bedanya, kalau mereka berbuat baik, karena mereka untuk memperoleh keselamatan dan juga memperoleh kesembuhan. Kalau kita berbuat baik, karena kesembuhan dan keselamatan itu kita terima, maka sepantasnya lah kita berbuat. Amin? Nangkep ya? Oke. Lalu yang ketiga apa? Yang berikutnya adalah di Efesus 1 kata yang disebut di situ adalah ia telah menentukan kita itu sebenarnya di Efesus pasal 1 itu ada kata ia telah menentukan kita. Itu sebenarnya saudara, saya waktu baca ini ayat, saya temukan satu kata di dalam bahasa aslinya, ia telah menyelesaikannya. Saya temukan satu kalimat di dalam bahasa aslinya, dibilang gini, dia bukan hanya sekedar menentukan kita, tapi dia menyelesaikannya buat kita. Amin. Maka kan gak heran saudara, sama kali sebandingkan di Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya mau nanya kepada jemaat di GBI WC. Yesus mati apakah dibunuh oleh tentara Romawi? Yesus mati apakah karena Yudas menyerahkannya? Berdasarkan ayat ini, Yesus mati bukan karena dibunuh oleh tentara Romawi, tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Saya, kakak kandung saya, kakak perempuan, ini memori yang saya rekam karena saya saksikan dengan mata saya sendiri. Jadi
di kampung saya itu papa saya pendeta, kita sekalipun di sana mayoritas Kristen, tapi papa saya ini pendeta Pantai Costa. Pendeta Pantai Costa itu mereka sering di sana mereka lumayan membencinya, mengejeknya. Kita jadi bullying nasi kecil, haleluya, gereja sebentar nangis sebentar ketawa, itu di kampung saya. Itu gereja apa itu? Sebentar nangis sebentar ketawa, ya kan? Waktu penyembahan kan kita nangis kan? Habis nangis Bapak Ibu ngapain? Haleluya. Nah kan jadi dia bilang itu gereja haleluya dibilangnya. Nah papa saya ini karena saking mereka keluarga ini saking benci dengan papa saya. Kenapa mereka benci dengan papa saya? Ceritanya saya ikutin papa saya gini. Ada orang yang sakit papa saya doain sembuh. Bukan jemaat papa. Jadi mereka minta tolong lalu papa saya doain sembuh. Ada orang kerasukan setan minta tolong papa saya, papa doain lepas. Dan satu saat mereka iri, akhirnya mereka berusaha untuk mencelakakan papa saya. Tapi mereka tidak dapatnya kakak perempuan. Jadi kakak perempuan ini pergi dari gubuk kita pergi ngambil air, jalannya kurang lebih ada sekitar 5 kilo. Ngambil air di tengah jalan, mereka lempar bom molotov kena perut kakak perempuan saya. Kiri apa kanan? Di sini sudah. Lalu papa saya juga kebetulan baru ikut dari belakang pergi. Nah kakak perempuan saya namanya Hana, saya udah selesai bom saya dengar di gubuk juga saya dengar meletusan bomnya. Papa saya pergi datang ambil gendong kakak perempuan saya baring begini. Lalu saya dengar kata-kata papa saya bilang doa nangis kakak mata putih, mata saya lihat udah putih. Lalu papa saya tanya gini, Hana kuat tidak? Enggak Pak. Oke, Hana papa doakan. Saudara saya lihat itu saya bilang Tuhan anugerah saya menyaksikan. Papa saya selesai doakan. Papa ucapan satu kata yang papa saya bilang gini, ke dalam tanganmu hambamu menyerahkan anak hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu papa saya selesai berdoa, kakak perempuan saya langsung. Sampai rekam sampai sekarang. Adik saya itu mungkin kalian tahu. Kita dendam. Adik saya itu, saya sih enggak gitu dendam. Saya menyaksikan itu, saya merasa bahwa wow, ketika papa saya menyerahkan nyawa anaknya, hari itu dia langsung tutup mata. Sama seperti Yesus, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawa. Selesai. Dia sudah selesai menyelesaikan persoalan yang utama dalam hidup kita, yaitu dosa. Dia sudah selesai. Dan apa yang dilakukan selanjutnya? Berikutnya kita bandingkan. Selanjutnya yang dilakukan adalah kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Harganya sudah lunas dibayar. Gus Dur bilang gini, ada 2 masalah di dunia ini. Bapak Ibu tahu masalah, ada 2 masalah pokok di dunia ini. Apa tahu Bapak Ibu? Masalah yang pertama adalah masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya ikut Gus Dur punya itu. Cuma ada 2 masalah di dunia ini dia bilang. Masalah yang pertama adalah masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Untuk masalah yang bisa diselesaikan, gak usah dipikirin, uang bisa diselesaikan. Ya kan? Untuk masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak usah pusing, tidak usah ambil hati, tidak usah pikirin. Orang tidak bisa diselesaikan. Ya kan? Simple kan? Simple. Nah tapi kadang-kadang kita ini masalahnya bisa selesai, tapi kita itu pikir bagaimana ya. Nah itu saudara. Masalahnya memang tidak bisa diselesai. Yang dibutuhkan apa? Pasrah. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi Laut Teberau, mereka maju, Laut Teberau, mereka mundur, pasukan Mesir siap mengepung mereka. Mereka ke kanan ada gunung, mereka ke kiri ada gunung, mau kemana lagi? Udah gak bisa pikir selesai. Tapi dari atas turun penyelesaian itu buat kita. Itulah saudara. Gak usah pusing dipikirin. Yang penting kita lakukan adalah setia saja, doa saja. Tuhan yang melakukannya bagi kita. Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Ya, amin ya. Berikut. Soalnya ada 3, 6 menit, saya cepat dulu.
menjadi anak-anaknya. Kehebatan kita dalam kasihnya, kenapa kita harus ada dalam kasih? Kehebatan yang pertama coba kita yang pertama apa saudara? Dan masih ingat yang pertama, mundur lagi. Yang pertama adalah dia sudah selesaikan itu bagi kita. Yang kedua adalah kata anak-anak ini saudara. Saya waktu otak-atik di dalam bahasa aslinya, kita diistimewakan atau kita diprioritaskan. Amin ya. Bapak Ibu bayangkan enggak? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ada prioritas khusus, ada berkat khusus yang Tuhan sediakan buat kita. Kita diistimewakan. Saya bandingkan, saya maka mengajak kita bandingkan begini. Berikut coba. Mari kita bandingkan Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita jugalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima yang bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, itulah hanya orang istimewa. Yang lain tidak punya hak. Kita punya hak istimewa, diprioritaskan Tuhan. Janji Tuhan, Dia memberkati kita, Dia menolong kita, Dia memulihkan kita. Itu digenapi dalam kehidupan kita. Berikut 5 menit lagi. Yang ketiga, ia rela berkorban. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, dalam kasihnya, ia rela berkorban buat kita. Apa yang kira-kira tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, semua Tuhan sudah lakukan. Dia rela berkorban buat kita. Yesaya 53 ayat yang 5 bilang begini. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada Dia. Ia tertikam karena kita, dan oleh bilut-bilutnya kita sembuh. Sama seperti cerita tadi saya bilang, seperti anak burung tadi, dia menutupi anak-anaknya, induk yang menutupinya, dia terbakar hangus, dia mati, tapi dia berkorban buat anak-anaknya. Amin. Sama seperti cerita tadi, ada bapak yang dia dari sana dia lihat, setiap saat ada mungkin musuh yang mungkin mengancam kita, tapi ada satu mata yang melihat untuk selalu datang menolong kita. Amin. Berikut coba, mari kita bandingkan di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia telah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Mana ada manusia yang bisa lolos dari dosa? Ya kan? Dari kecil kan kita nggak tahu. Kita kan gak diajarin dari kecil tentang bohong. Tapi kenapa masih kecil dia udah bisa bohong? Iya kan? Dia udah bisa ngumpetin itu makanan. Jadi kita kan gak, yang kecil sekarang juga niru lagi tuh. Saya bingung juga. Kemarin tuh saudara saya pernah ngomong nih. Saya bingung. Saya tidur di kepala saya ini kok ada benjolan-benjolan. Apa ini ya? Dia nggak suka ikan. Nah mamanya paksa makan ikan. Saya bingung. Wih, anak saya hebat loh. Lihat piringnya nasinya habis ikan. Saya hebat dong. Saya udah pikir wah Edelin bisa makan ikan. Puji Tuhan. Happy di sini, senang ngelihat itu. Tahu-taunya saudara, benjolan. Ya Tuhan. Waktu itu kan 2 hari yang lalu. Baru gue ketemu ini. Itu ternyata dia nggak makan, dia bungkus dia simpan. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Nanti kalau nggak makan, kamu nggak suka, kamu bungkusin ya, ngumpetin aja. Enggak. Tapi dia bisa lakukan itu. Karena semua manusia itu, lahir kita itu punya gen itu saudara. Ada dosa pribadi dan ada dosa keturunan. Ya dari gennya kayak gitu. Tapi kita di dalam Yesus, bersyukurnya kita di dalam Yesus. Dosa itu dibereskan. Dan setelah kita udah terima Tuhan, apakah saya masih bisa berdosa? Masih. Tapi ada dosa mendatangkan maut dan juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi dosa yang mendatangkan maut apa? Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang Bapak Ibu sudah kenal Tuhan, terima Tuhan, sudah dibaptis lahir baru, tapi murtad. Itu Tuhan bilang nggak perlu didoain lagi. Dia sudah keluar dari kerajaan Allah. Dia menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Lalu dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Roh Kudus mendorong kita. Anakku, hari Minggu ingat pergi ke gereja.
Bapak Ibu coba perhatikan ya. Satu kali saja kita misalnya nggak ke gereja ya. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Coba perhatikan udah ketiga kali roh itu alarm itu yang ingatkan kita itu udah mulai turun tuh kadarnya. Nah, turun lagi kalau sudah seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah turun. Nah itu lama-lama saudara, itu kadar sudah mati. Maka tinggal tunggu waktu. Iblis bilang, ngapain lagi kamu ke gereja? Ngapain lagi kamu beribadah? Ayo kamu ikut saya, ayo kita ke dugem. Di sini nggak ada ya. Oke, itu saja yang menjadi bekal buat kita di hari ini. 3 kehebatan Tuhan. Kesimpulannya saya adalah berikutnya adalah gini. Kenapa kita harus ada dalam kasih-Nya? Karena dalam kasih-Nya Ia menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Kenapa? Karena dalam kasih-Nya Ia mengistimewakan dan memprioritaskan kita. Kenapa? Karena dalam kasih-Nya Ia berkorban bagi kita. Amin. Inilah kiranya renungan yang memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus terima kasih buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Meteraikan itu dan berkati kami semua yang mendengar. Bukan sekedar kami menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Roh Kudus mengerjakan bagian yang terbaik, menerjemahkan kebenaran firman dalam kehidupan kami, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, bawa kami untuk belajar mentaatinya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.